Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sebagai perwakilan kelompok 7, Project Homeless Food. Sebelumnya mungkin saya jelaskan aja untuk tugas besar rekayasa perangkat lunak ini menyangkut tema apa gitu. Di sini kita membuat sebuah website atau aplikasi yang bertemakan homeless food. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Website ini digunakan untuk membantu tunawisma atau homeless food dengan menggunakan donasi. Donasinya itu seperti apa? Donasinya itu adalah berupa makanan. Lalu di website ini kita juga memiliki beberapa roles. Yang pertama ada user, yang kedua driver, dan yang ketiga admin. Mungkin saya lanjutkan aja ke produk backlog kami. Untuk produk backlog nomor 1, user dapat melakukan registrasi. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengklik daftar di sini, lalu mengisi tabel-tabel yang telah tersedia. Yang pertama kita masukin nama lengkap, lalu masukin email, nomor handphone, serta password. Setelah itu kita daftar sekarang. Apabila notif setelah pendaftaran telah berhasil, kita masukin email dan password yang telah terdaftar sebelumnya. Untuk produk backlog selanjutnya, yang kedua, user dapat melakukan update profile seperti nama, password, dan foto profile. Kita ke bagian profile. Di sini sudah terdapat biodata yang telah kita masukin, namun di sini tugas kita untuk mengganti biodata yang ada, dimulai dari mengatur nama lengkap, lalu nomor handphone, serta memasukin foto profile. Setelah itu kita ubah profile yang telah ada. Profile berhasil diubah, maka dari itu kita telah berhasil mengganti data yang telah ada. Lalu selanjutnya untuk produk backlog nomor 3. User dapat menginput data tunawisma. Kita ke menu tunawisma, lalu tekan tambah tunawisma. Kita masukin nama tunawisma, lalu masukin kota yang telah ada, kecamatan, serta kelurahan, dan mengisi alamat lengkap. Tak lupa kita mengganti profile, tak lupa kita memasukkan foto tunawisma yang ada. Lalu jumlah tunawisma. Kita masukin ciri-ciri dari tunawisma itu. Setelah semua terisi, kita klik simpan. Nah, data tunawisma berhasil ditambahkan. Untuk produk backlog selanjutnya, user mencari lokasi yang diinginkan untuk dijadikan sebagai target lokasi tunawisma. Nah, sebelumnya kita sudah memasukin lokasi dari tunawisma. Berikut lokasi tunawisma yang telah kita input di Jalan Jeruk 044 dengan lokasinya Balenda Jelengkong. Selanjutnya produk backlog kelima.
User dapat melihat detail dari tunawisma seperti nama, ciri-ciri, alamat, dan lokasi. Kita dapat melihat ciri-ciri dan lokasi dari tunawisma serta nama dari tunawismanya pada data yang telah kita inputkan tadi. Di sini terdapat detail dari setiap tunawisma yang ada. Selanjutnya, untuk produk backlog ke-6, user dapat melakukan transaksi pembayaran dan upload bukti pembayaran. Nah, kita masukin tabel transaksi. Di sini kita mengupload bukti pembayaran yang telah ada. Di sini ada keterangan silakan lakukan pembayaran ya, dan kita masukin bukti pembayaran sesuai dengan yang telah tertera. Lalu kita upload. Nah, sini sudah kita bisa melihat detail upload yang telah kita masukin tadi, dan statusnya berubah menjadi konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, di produk backlog nomor 7, admin dapat melakukan login. Jadi, pertama kita logout dulu dari usernya supaya bisa login admin. Login admin, email admin, dan passwordnya. Berikut sudah masuk ke akun admin. Selanjutnya, produk backlog ke-8, admin dapat menginput, mengedit, dan menghapus menu makanan. Di page makanan, di sini kita terlihat makanan-makanan yang bisa diorder oleh user. Admin dapat menambahkan menu baru. Klik add tambah makanan. Kita bisa menginput nama makanannya apa, harga asli, kalau ada diskon, kita juga bisa memasukkan diskonnya. Deskripsi makanannya, dan kita bisa mengupload foto dari makanannya. Kita bisa simpan. Setelah itu, kita dapat menambahkan makanan, kita juga bisa mengubah isi dari deskripsi atau nama dari makanannya. Dan bisa juga mengubah foto dari makanannya. Bisa dirubah. Setelah itu yang terakhir kita bisa menghapus menu makanan yang sudah tersedia. Data makanan berhasil dihapus. Jadi jagung tadi sudah terhapus. Produk backlog selanjutnya. Admin dapat menginput, mengedit, dan menghapus data driver. Sini kita ke page driver. Di sini sudah terlihat driver-driver yang sudah ada. Kita bisa tambah driver dari admin, tambah driver. Nah.
bisa fotonya. Simpan. Jadi kita bisa mengedit informasi dari si drivernya, nomor HP atau emailnya. Nomor handphone, password, foto juga bisa dirubah. Dan yang terakhir kita bisa menghapus driver yang sudah terregistrasi. Nah, data driver berhasil dihapus. Produk backlog selanjutnya, admin dapat memvalidasi bukti pembayaran. Seperti produk backlog di nomor 6, admin ini dapat mengecek bukti pembayaran yang user upload di transaksi. Di sini ada status konfirmasi pembayaran yang tadi diupload. Kita bisa lihat nah, kita bisa melihat bukti transfernya. Kita konfirmasi apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, kita terima saja. Yakin menerima pembayaran ini, oke. Nah, bukti pembayaran berhasil divalidasi. Selanjutnya, backlog selanjutnya. Nah, sekarang admin dapat memberikan tugas driver ke user yang memiliki transaksi. Setelah kita memvalidasinya, ke page itu lagi. Nah, pembayaran sudah diterima, terus lihat di transaksi. Nah, di sini kita dapat memilih driver yang akan mengantarkan makanan kepada si homeless. Bisa dipilih. Pilih. Driver berhasil dipilih. Backlog selanjutnya, dan statusnya pesanan sedang diantar. Selanjutnya, backlog selanjutnya, driver dapat melakukan login sebagai driver jika sudah didaftarkan oleh admin. Seperti produk backlog nomor 9, kita bisa lihat email dan password driver yang sudah diregistrasi oleh admin. Contohnya driver ke-1, driver1@gmail.com. Kita bisa login. Menggunakan driver 1. Nah, di sini driver sudah bisa masuk login. Terus kita lihat. Nah, kalau sudah bisa di sini, kita bisa, kalau sebagai driver, kita bisa menandakan pesanan ini sudah diantar. Dan melihat foto dari si. Nah, langsung saja pesanan selesai diantar. Dengan demikian, pesanan berhasil diselesaikan dan bisa kita lihat di history si driver ini. Baik, mungkin next ke produk backlog selanjutnya, yaitu ke-13. Di 13 ini, admin dan user dapat melakukan posting di timeline. Pertama, kita logout dahulu dari user atau driver, lalu kita login terlebih dahulu ke admin.
di dashboard admin ini, pada bagian atas dashboard ada timeline. Kita klik aja. Di sini terlihat beberapa postingan di timeline-nya yang sudah diinfokan sebelumnya, tapi kita juga bisa menambahkan postingan. Yang pertama kita pilih fotonya atau thumbnail-nya. Dengan kontennya apa? Kita posting sekarang. Nanti akan ada feedback, yaitu timeline berhasil di-post. Nah, maka akan muncul di sini. Untuk nama postingnya adalah admin. Lalu untuk caption atau kontennya itu apa. Terus kita juga bisa login sebagai user. Kita bisa mengecek di timeline. Nah, ini adalah postingan admin yang tadi digunakan sebelumnya. Kita sebagai user juga bisa melakukan posting di timeline. Kita posting. Setelah kita posting, maka akan muncul juga di sini postingan kita, nama posting siapa, lalu untuk caption atau kontennya itu apa, dan untuk fotonya juga ada. Di sini kita juga ada opsi ubah atau hapus. Oke, baik, kita next ke produk backlog selanjutnya. Di sini nomor 14 adalah dashboard menampilkan page halaman hiring driver baru untuk menjadi driver resmi. Jadi kita bisa logout aja dari usernya. Setelah berhasil logout, kita menuju ke homepage atau dashboard di bagian website homespot ini. Di sini pada tampilan akan ada opsi, yaitu ingin menjadi driver kami, lalu ada daftar di sini. Kalau sebagai driver atau yang daftarkan sebagai driver, kita bisa langsung klik aja daftar di sini. Maka akan menuju ke page atau halaman driver food-nya. Lalu kita klik daftar jadi driver sekarang. Oke. Setelah itu kita masukkan nama lengkapnya. Oke, daftar sekarang. Maka pada saat daftar, maka akan muncul feedback, yaitu pendaftar berhasil. Silahkan tunggu email atau SMS konfirmasi dari kami. Baik, selanjutnya untuk di homepage driver ini juga ada beberapa verifikasi, yaitu registrasi, verifikasi data, dan pengambilan atribut sesuai di kedai yang terdekat. Ini kita menuju produk backlog yang selanjutnya. Driver dapat melakukan registrasi. Jadi untuk registrasi tadi udah sekalian ke backlog yang nomor 14. Dan selanjutnya ke backlog yang nomor 16. Karena si driver sudah bisa melakukan registrasi di halaman page di homespot-nya, di sini di produk backlog nomor 16, admin bisa ACC apakah driver dapat diterima sebagai driver. Jadi kita login dahulu ke admin. Setelah login sebagai admin, kita bagian page atau field, yaitu di sebelah tambah driver ada lihat daftar verifikasi driver. Kita klik aja. Di sini ada driver yang sudah melakukan registrasi tadi, yaitu driver 5. Jadi kita actionnya mau apa gitu. Kita mau terima atau tolak gitu. Contohnya kita menerimanya gitu. Kita terima. Data driver berhasil diverifikasi. Selanjutnya kita menuju ke produk backlog yang terakhir atau nomor 17. Di produk backlog ini user saat memilih makanan dapat menambahkan fitur rekomendasi atau favorit makanan dan diskon yang tengah diadakan oleh aplikasi. Jadi di sini kita login dahulu dari ke user gitu. Kita logout sebagai admin, kita login sebagai user.
Setelah kita logout, karena kita ingin menampilkan makanan yang favorit dan yang sedang diskon, kita harus melakukan tambah transaksi terlebih dahulu. Contohnya di transaksi saya memilih tunawisma ini. Nah di sini, maka di sini akan tampil berapa makanan rekomendasi atau paling laris dan yang sedang diskon. Di sini ada sate Ponorogo, nasi pecel pedas, nasi goreng testing, lalu ayam goreng rica-rica, rawon jatim, dan gurame bakar. Jadi ini sebelum datanya itu berubah menjadi favorit. Saya contohkan, saya ingin membeli rawon jatim ini. Pada saat ini kan rawon jatim masih berada di feed diskon, belum di feed rekomendasi. Apabila saya sudah memilih rawon jatim ini dengan jumlah yang banyak, contohnya 15 jumlah ya. Jadi totalnya ada 360.000 dari total harga sebelumnya, sebelum diskon 35.000 dan setelah diskon 24.000. Maka otomatis ketika saya sudah check out dan melakukan bukti pembayaran, rawon jatim ini akan langsung menjadi makanan rekomendasi atau paling laris. Oke, mungkin saya buktikan saja. Saya check out. Setelah check out, otomatis kita akan melakukan upload pembayaran. Nah, kita upload dahulu di sini. Lalu pilih filenya. Yaitu upload. Setelah upload, bukti transfer berhasil diupload. Oke. Sebelum makanan tadi di bagian diskon dan akan menuju ke rekomendasi yang paling laris, admin harus melakukan ACC terlebih dahulu, yaitu ACC bukti pembayaran. Kalau tidak kita ACC dari admin dulu, otomatis tambah transaksi nanti, makanannya tetap di bagian diskon, tidak naik ke bagian rekomendasi. Jadi kita logout terlebih dahulu, lalu kita masuk ke bagian user admin. Masuk ke admin, kita cek di transaksi. Nah, di sini kan ada total makanan 15 dengan harga 360 dan melakukan seterusnya konfirmasi bayaran. Kita cek, lihat bukti transfer. Kalau sudah sesuai, kita bisa terima. Oke. Setelah bisa diterima, otomatis bukti pembayaran berhasil divalidasi. Kita menuju lagi ke user. User yang membeli makanan untuk didonasikan ke tunawisma atau Homeless Food-nya. Oke, enter. Kita menuju ke transaksi. Nah, pembayaran kan statusnya jadi diterima. Lalu bagaimana kita mengecek bahwa makanan yang tadi kita beli sekitar 15 itu menjadi menu rekomendasi atau paling laris? Kita tambah transaksi, contohnya ya ini. Nah, di sini. Otomatis yang tadi dibeli sebelumnya yaitu rawon jatim, yang sebelumnya ada di diskon, rawon jatimnya, itu otomatis langsung bisa menjadi makanan rekomendasi atau paling laris, yaitu di feed rekomendasi. Jadi rawon jatimnya sebelumnya jadi diskon ke rekomendasi yang paling laris. Oke. Baik, itu adalah semua produk backlog yang berada di kelompok 7, Project Homeless Food. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kita dan yang lain-lain. Mungkin saya akhirin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tugas besar ini dapat diterima dengan baik dan sebagai acuan kita di dunia kerja nantinya. Terima kasih dan selamat datang semuanya.